Setiap orang pasti memiliki memori masa lalu dan merangkainya menjadi jalinan masa kini. Terkadang, peristiwa di masa lalu yang menyedihkan tanpa kita sadari masih terbawa dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Pertanyaannya, pernahkah kamu mempertanyakan apakah perilaku, emosi, atau reaksi tertentu yang kamu tunjukkan adalah normal? Atau mungkin bertanya-tanya apakah itu sisa-sisa masa kecil yang tidak begitu menyenangkan? Mengidentifikasi apakah masa kecil kamu masih mempengaruhi kehidupan dewasa dapat menjadi sebuah tantangan bagi kamu. Namun, jika kamu mau mengidentifikasi tanda-tandanya, kamu akan menggali lebih dalam masa lalu dan memulai proses penyembuhan diri. Berikut adalah tanda sederhana yang menunjukkan masa kecil kamu yang tidak bahagia, yang masih mempengaruhi kehidupan kamu masa kini. Let's talk about it. Yang pertama, sering berpura-pura. Pengalaman umum yang sering dialami seseorang apabila memiliki kenangan masa kecil yang tidak bahagia adalah sesekali merasa seperti berpura-pura dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan ini seringkali berasal dari kurangnya kepercayaan diri yang mungkin telah rusak selama masa pertumbuhan kamu. Masa kanak-kanak yang penuh gejolak juga seringkali membuat kita merasa seolah-olah kita tidak cukup atau tidak layak meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Kuncinya, kamu harus mengenali pola perilaku ini dan memahami akar penyebabnya. Sebaiknya, kamu mengeksplorasi perasaan ini dengan konselor untuk mengatasi kompleksitas pengalaman masa lalu kamu. Yang kedua, merasa selalu bertanggung jawab. Seperti yang kita pahami, tanggung jawab adalah suatu kebaikan. Benar. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa terlalu bertanggung jawab bisa menjadi pertanda masa kecil yang tidak bahagia? Ini mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi, tapi ini benar adanya. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang kacau atau tidak stabil seringkali memikul tanggung jawab yang jauh melebihi usianya. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang dilakukan untuk memastikan keselamatan diri sendiri atau orang tua mereka. Memasuki usia dewasa, pola tanggung jawab yang berlebihan akan tetap menempel pada diri kamu, membuat kamu mengambil lebih dari yang bisa kamu tangani. Jika kamu terus-menerus merasa terbebani oleh tanggung jawab, sebaiknya kamu merenungkan apakah ini berasal dari pengalaman masa kecil kamu. Menyadari kecenderungan ini bisa menjadi langkah pertama menuju penetapan batasan yang lebih sehat dan belajar melepaskan beban yang tidak semestinya. Yang ketiga, kesulitan mengatakan tidak. Apakah kamu termasuk orang yang suka menyenangkan orang lain? Apakah kamu sering mendapati diri kamu menyetujui hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan hanya karena tidak sanggup mengatakan tidak? Ini bisa menjadi pertanda lain bahwa masa kecil yang tidak bahagia masih mempengaruhi perilaku kamu hingga saat ini. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang buruk seringkali belajar untuk menekan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri untuk menghindari konflik. Hal ini akan menyebabkan penyangkalan diri yang berlanjut hingga masa dewasa, sehingga muncul kesulitan dalam menetapkan batasan dan memprioritaskan perawatan diri. Jika kamu mengalami hal ini, mungkin saatnya mencari tahu akar permasalahan di balik ketidakmampuan kamu untuk mengatakan tidak. Kamu bisa mencari bantuan profesional untuk menetapkan batasan yang lebih sehat dan memprioritaskan kebutuhan kamu sendiri tanpa rasa bersalah. Yang keempat, sangat perfeksionis. Perfeksionisme seringkali menjadi topeng atau perisai yang kita gunakan untuk melindungi diri dari penilaian atau kritik yang kita takuti. Bukan hanya tentang berjuang untuk mencapai keunggulan, tapi tentang kebutuhan yang melekat untuk menjadi sempurna. Kamu takut bahwa kesalahan atau kekurangan apapun dapat menyebabkan penolakan atau ketidaksetujuan. Benar ya? Nah, apabila kamu terus-menerus mengejar kesempurnaan dan menilai diri sendiri dengan keras atas setiap kesalahan, ada kemungkinan pola ini telah terbentuk di masa kecil yang tidak bahagia itu. Menyadari hal ini bisa menjadi langkah ampuh untuk melepaskan diri dari belenggu perfeksionisme dan menerima diri kamu yang otentik dan tidak sempurna itu. Yang kelima, kesulitan membangun hubungan dekat. Membangun dan memelihara hubungan yang dekat dan bermakna adalah kerumitan yang membutuhkan usaha, kerentanan, dan kepercayaan. Menariknya, kemampuan kita untuk membentuk hubungan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kehidupan kita saat ini, tetapi juga pengalaman masa lalu. Anak-anak yang mengalami penelantaran, pelecehan, atau bentuk trauma lainnya seringkali mengalami kesulitan membangun dan mempertahankan hubungan dekat di masa dewasa. Perjuangan ini bisa berasal dari ketakutan mendasar akan penolakan atau pengabaian, atau dari kurangnya pemahaman tentang seperti apa hubungan yang sehat itu. Mengakui kesulitan kamu dalam menjalin hubungan bisa menjadi langkah pertama menuju penyembuhan dan mempelajari cara membangun hubungan yang lebih sehat.
Coba lihat dalam diri kamu. Apakah kamu merupakan salah satu tanda dari ini semua? Semoga bermanfaat. Salam sukses. Dahsyat